Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'da. Jamaah Rukis yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali subuh ini kita kembali bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya insyaallah subuh Jumat kita hari ini, kajian rutin subuh Jumat di masjid yang kita cintai ini insyaallah akan diisi oleh Ustaz Abdurrahman Rohim SPD. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita, dan mari kita bersama mendengarkan uji nanti yang beliau sampaikan, insyaallah berguna bagi kita semua. Insyaallah mari kita dengar bersama. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang kami hormati Dewan Pengurus Masjid Rukis serta Bapak Ibu sekalian yang insya Allah semuanya dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan sehingga subuh ibadah utama di pagi hari kita bisa berjalan dengan maksimal insya Allah. Saya pribadi agak lebih tenang ya ketika subuh di sini, masya Allah. Terima kasih Pak Imam ya, tadi luar biasa. Saya baru menemukan surah Al-Insan dibaca full mungkin di Rukis. Ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah. Bagus sekalian, mengawali muqaddimah di majelis kita ini, kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah katakan di dalam Quran, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Panggilannya menggunakan kata alladzina. Itu disebutkan sebanyak 835 kali dalam Quran. Menunjuknya kepada objek tanpa batas. Besar, kecil, tua, muda, sepanjang punya iman. Kalau dibedah lagi, panggilan katanya untuk mengajaknya menggunakan kata ayyuha. Dalam bahasa Arab itu ayyunya sifat munada, haknya tanbih. Sebutkan 153 kali dalam Quran. Sehingga Allah ingin menguatkan kepada kita sebagai pengingat, penguat, hai seluruh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tanpa kecuali, aku ingatkan kalian, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
Bagaimana caranya ya Allah? Muncul pertanyaan, dijawab juga oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya subhanallah, maka Islam ini harga mati kita. Alhamdulillah di Bengkulu Selatan ini kalau kita perhatikan mayoritas muslim. Saya jadi teringat mendiang ibu saya itu lahir di Pinobaru, Kecamatan Ayer Nipis, sekitar tahun 1960-an. Migrasi dari orang-orang Pinoraya, bikinlah kampung di situ, jadi Pinobaru. Dapat kabar ketika lagi kencang-kencangnya misi misionaris. Subhanallah, mungkin bisa jadi tinggal sisa 50-60% yang bertahan di Islam. Penting kita pikir firman Allah ini ada maknanya, tidak main-main. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan pertahankanlah keislamanmu sampai mati. Subhanallah. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita bersama-sama kita kuat untuk sholat subuh, kemudian juga banyak dihadirkan majelis ilmu, ya insyaallah ini menjadi penguat kita, menjadi ladang istiqomah kita untuk lebih dekat kepada Allah. Ibu sekalian, tentang ilmu, kita di pagi hari ini tema pembahasannya ilmu sebelum ibadah. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sebetulnya ilmu ini sudah sering disampaikan di berbagai kajian. Banyak sekali tema-tema yang kita sering dengar. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu ini fardhatun ala kulli muslim. Yang namanya menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang muslim. Tidak mengenal dia tua, muda, besar, kecil, semuanya kehidupan kita untuk belajar. Nah, apa keutamaan kita belajar sebetulnya? Apa keutamaan yang baik Nabi sampaikan ataupun yang Allah juga berikan fadilahnya di Quran? Maka kita lihat dari sisi penyampaian Nabi. Di antara banyak penyampaian Nabi, yang paling masyhur, paling terkenal adalah ketika Nabi menyampaikan, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melakukan perjalanan menuntut ilmu, panggilannya menggunakan kata man, menuju kepada objek langsung, siapapun, jangkauannya tanpa batas. Siapapun, barang siapa yang melakukan perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Insyaallah. Jadi poin pertama ini apa itu? Benefitnya langsung garansi surga. Kalau kita ingat perjalanan kita dulu sekolah, atau perjalanan kita mungkin sebagian kuliah, tidak sedikit di antara mungkin teman-teman seperjuangan kita ketika di pendidikan mereka berakhir mungkin umurnya tidak sepanjang yang kita jalankan sekarang. Namun tak perlu khawatir, kalau kita percaya kepada Allah, kita memiliki iman kepada Allah, dan kita mengetahui tentang keutamaan itu tadi, percayalah bahwa teman-teman kita insya Allah gugur dalam perjalanan mereka menuntut ilmu, Allah sudah berikan garansi mereka. Insya Allah ini menjadi akhir hayat yang husnul khatimah. Dulu saya sebelum pulang ke Mana, saya sempat 3 semester di Bekasi ambil tafsir. Dan saya sempat memaksakan ketika dipindah tugaskan ke Mana, saya masih pengen bolak-balik Mana Bekasi, dan itu terjadi selama 1 semester. 6 bulan itu. Tapi ternyata sebelum Allah permanenkan di Mana, ternyata berakhir dengan tarbiyah. Ternyata banyak hikmah di situ, Bapak sekalian. Saya jadi merasakan ternyata betul bagaimana para ulama terdahulu mereka bersusah payah belajar,
Bahkan tidak sedikit mungkin yang meninggal di tengah perjalanan. Kalau saya pribadi cuma merasakan 6 bulan 1 semester bolak-balik naik San mana Bekasi, terasa itu kadang-kadang Pak bis itu senggolan sama truk lagi tidur. Allah Akbar, apa benda nih, apa itu. Kadang-kadang di perjalanan keluar dari kapal bisnya nyangkut bannya, nggak jarang juga yang pecah ban di tengah jalan. Itu ya subhanallah, rasa ternyata Masya Allah perjuangan para ulama yang kita rasakan mungkin sedikit. Bayangan Pak Bu, Imam Bukhari itu beliau melakukan 1 kali perjalanan menuju ke rumah ulama yang dituju itu 1 bulan. Ketemu gurunya, dapat 1 hadis, pulang lagi. Perjalanan pulang menuju ke rumah itu juga 1 bulan. Dan untuk mendapatkan cuma 1 hadis. Tapi Masya Allah, itulah keberkahan ilmu para ulama. Dengan perjuangan seperti itu, siapa sekarang yang tidak kenal dengan Imam Al-Bukhari? Bahkan beliau ketika menuliskan 1 hadis itu harus ambil wudhu dulu, sholat sunnah dulu sebelum menuliskan hadis. Maka Masya Allah, itulah kita pikir memang betul ilmu yang berkah itu lain rasanya. Ilmu yang berkah itu mungkin kita nggak tahu orangnya siapa, cuman kenal namanya Pak Bu ya. Makanya kita kenal nama Rasul SAW, kita kenal namanya Umar bin Khattab, termasuk juga ulama-ulama para tabi'in, Imam Bukhari. Kita nggak tahu wajahnya, tapi karena keberkahan ilmu tadi Allah kenalkan kita, bahkan sampai hari kiamat tulisan itu tetap ada. Maka Bapak Ibu sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 1 hadis yang didokumentasikan oleh Al-Imam Muslim. Kalau tadi Imam Bukhari, nah sekarang salah 1 kitab kedua terbaik yang Allah, Masya Allah, Allah jaga sampai sekarang, pengarangnya namanya Imam Muslim. Imam Muslim bin Hajjaj. Itu beliau menuliskan sebuah kitab yang dinamakan dengan Sahih Muslim. Yang ini periwayatannya langsung melalui sahabat yang mulia, nama sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama lengkapnya Abdurrahman bin Sahab radhiyallahu anhu. Beliau mendengar sebuah perkataan dari Nabi, langsung ini menjadi nasihat yang sangat penting. Nabi mengatakan begini Bapak Ibu, Al-mu'minul qawiyyu, Al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin itu, orang yang beriman itu, yang dia juga kuat. Orang mukmin itu, orang mukmin yang kuat itu khairun wa ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, lebih utama, lebih baik dan lebih Allah cintai minal mu'minid dha'ifi, dari orang beriman yang lemah, yang tidak kuat. Wa fi kullin khairin, yang kekuatan itu diterapkan pada berbagai macam aspek kebaikan. Sekarang pertanyaannya, yang mana yang dimaksud dengan al-mu'minul qawiyyu? Siapa sih mukmin yang kuat itu? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada 3 aspek dari tafsir para ulama tentang al-mu'minul qawiyyu ini. Dari di antara 3 aspek tersebut, aspek yang kedua setelah kekuatan spiritual atau kekuatan keimanan adalah kekuatan intelektual, kekuatan ilmu pengetahuan. Maka ternyata betul orang-orang yang setelah dia beriman, dia berilmu, ini juga termasuk orang-orang yang kuat, kata Nabi. Orang yang soleh bagus, Pak Bu, soleh bagus, ahli ibadah bagus, tapi tak pintar bisa bermasalah.
Orang yang soleh bagus, tapi tak menguasai ilmu, tak paham tentang ilmu pengetahuan, khawatir mencelakakan. Makanya banyak kadang-kadang kita mendengar fatwa-fatwa yang mengagetkan, fatwa-fatwa yang membuat kita berpikir, apa seperti ini agama diajarkan? Kata Nabi, jangankan Anda yang heran, orang-orang terdahulu pun kalau mendengar ikutan heran. Maka di Quran kita selalu disupport Bapak Ibu. Kita selalu didukung oleh Quran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Bahkan wahyu yang pertama turun perkataannya Iqra, baca. Iqra, baca. Kemudian di ayat yang lain juga Allah mengajarkan kepada kita, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Riset. Bahkan di dunia hewan pun kata Allah riset. Nah, maka ini yang penting untuk kita. Sampai-sampai yang Nabi ajarkan pun ketika bangun tidur pun kita disuruh riset untuk mengetahui, untuk meningkatkan intelektual kita, bagaimana terjadinya, bagaimana keadaan yang ada di langit dan di bumi. Dan ini menjadi salah satu sunnah Nabi juga Pak. Ketika bangun tidur membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Perhatikan kalimatnya, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Bahkan bangun tidur pun kita sudah diminta berpikir oleh Allah. Coba perhatikan apa yang terjadi di langit. Coba lihat apa yang terjadi di bumi. Maka, Masya Allah, itulah dikatakan bahwa al-mu'minul qawi. Orang yang kuat itu setelah dia beriman, setelah dia kuat spiritualnya, tapi juga kuat intelektualitasnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dinamakan aktivitas subuh kita ini, ya, salat pertama kita di pagi hari ini dengan kata asbah. Dari asal kata asbah yang artinya sesuatu yang terencana dengan baik, sesuatu yang terukur, sesuatu yang punya standarnya. Maka seharusnya seorang muslim, seorang mukmin, orang-orang yang beriman, ketika bangun di pagi hari, dia seharusnya sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Maka pasang rencana. Jangan sampai kita seorang mukmin ketika ditanya jam 7 ada di mana, kita tak tahu. Jangan sampai ketika pukul 12 diberikan pertanyaan akan melakukan apa, kita tak paham. Maka ini pesan Allah melalui Nabi SAW bahwasanya mukmin itu selain dia kuat intelektualnya, dia juga kuat perencanaannya. Maka bangun pagi kita rencanakan apa-apa yang akan kita kerjakan dalam satu hari. Yang salat subuh, datang kepada Allah, minta kepada Allah, lakukan apa-apa yang ingin kita harapkan, minta kemudahan dari Allah tentang pekerjaan kita. Maka dengan itu, ya insya Allah kuat, dinamakan dengan kuat iman kita, kuat spiritual kita, juga kuat intelektual kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apa kira-kira hubungannya dengan kita ibadah? Nah, sebetulnya Bapak Ibu, Allah pun sudah bukan lagi memberikan kode ya kalau di Quran, sudah bahasa langsung bahkan. Kita bisa cek di Quran surah ke-29, ada namanya Quran surah Al-Ankabut di ayat yang ke-45. Kata Allah dalam Quran, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kata Allah, baca, pelajari dulu apa yang ada di dalam kitabmu itu. Sebelum engkau melaksanakan sholat, pahami dulu apa
tujuannya? Apa artinya? Jangan sampai ketika engkau melaksanakan sholat, engkau tak paham apa yang kau baca, engkau tak tahu apa yang digerakkan. Jangan sampai hari ini kita tak paham kenapa harus takbir, kita tak paham kenapa harus ruku, kita tak paham kenapa harus sujud, dan kita tak tahu apa asal usul dari tasyahud. Maka ketika sudah paham, sudah khusyuk, sudah kita memahami makna dari sholat kita, kata Allah, laksanakan sholat. Aqimish sholat. Fungsinya apa ya Allah? Terjawab. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu fungsinya cuma dua ternyata Bapak Ibu. Menghindarkan kita dari dua sumber keburukan. Apa itu? Fahsya dan munkar. Sehingga jelas sebetulnya orang-orang yang benar dalam sholatnya, orang-orang yang melaksanakan sholat itu tidak mungkin berpikiran yang tidak baik. Ketika orang melaksanakan sholat benar sholatnya, tak mungkin mencela orang lain. Ketika orang benar dalam melaksanakan sholatnya, tak mungkin berselisih, karena terhindar dari fahsya yang berhubungan dengan syahwat, membicarakan orang lain, berpikiran yang tidak baik, mendengar yang tidak benar, tidak bisa menahan nafsu kita. Dan tak mungkin, mustahil orang yang benar sholatnya, orang yang sudah sholat mengambil hak orang lain. Mustahil orang yang sudah melaksanakan sholat dia bisa melakukan pencurian, atau yang lebih parah, terjebak dalam korupsi. Maka mustahil orang-orang yang sudah sholat, orang-orang yang menjaga sholatnya, dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat buruk. Maka jelas Bapak Ibu sekalian, fungsi sholat yang kita lakukan adalah terhindar dari dua sumber keburukan utama, dari fahsya, dari munkar. Maka Bapak Ibu sekalian, penting kiranya untuk kita terus mengupgrade diri kita. Alhamdulillah sekarang di Bengkulu Selatan sudah mulai sudah banyak kita temui juga, alhamdulillah sepertinya istiqomah setiap pekan ada kaji. Maka ini manfaatkan momennya, manfaatkan kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadi booster keimanan kita, menjadi penyemangat kita untuk kita sama-sama istiqomah. Karena kalau sendiri-sendiri berat, betul. Bahkan orang yang di dalam pesantren pun ketika sudah menjadi rutinitas, kadang-kadang capek juga Pak, malas kadang-kadang ya. Tapi itulah, karena kita sama-sama insya Allah bisa istiqomah. Maka Nabi itu, kalau kita perhatikan dulu, akan sampai dengan sekarang di Masjid Nabawi, beliau mewariskan, ya, beliau SAW mewariskan majelis-majelis ilmu. Kalau kita dengar, kita kenal itu namanya wilayah Sufah. Maka orang-orang yang hidup dan tinggal di pelataran Masjid Nabawi itu disebut dengan Ahlus Sufah. Apa kegiatan mereka? Mereka bermuazamah, belajar sehari-harinya, baca Quran di sini, dengar kajian di sini, dan istimewanya langsung ketemu Nabi. Masya Allah, hidupnya langsung ketemu seorang Rasul. Maka ketika kita hidup di zaman sekarang, salah satu cara kita menguatkan untuk kita bisa istiqomah, bagaimana kata Nabi, al-ulama warisatul anbiya. Ulama itulah mereka pewaris para nabi. Dan kapan kita bisa menjumpai para ulama? Salah satu momen terbaiknya adalah dengan majelis ilmu. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah. Insya Allah juga kita dengan adanya kajian-kajian lebih matang lagi, cara kita bersama, lebih mudah lagi kita mencerna, dan umur kita mungkin di antara para anbiya, para nabi, kita tidak sepanjang umur mereka. Kalau para nabi sampai ratusan tahun, bahkan ada yang bertahun, umatnya Nabi Muhammad tidak jauh-jauh, paling kencang berkisar 60. Nah, jadikan ini momen untuk kita lebih mengenal Allah.
momen kita untuk kita lebih tahu tentang la ilaha illallah. Karena di Quran, Bapak Ibu, Allah menyusulkan kalimat, ya, menggandengkan antara kata la ilaha illallah itu dengan kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum kenal la ilaha illallah mesti punya ilmu. Sebelum tahu kalimat tauhid la ilaha illallah, kita mesti banyak belajar. Maka ini menjadi kesempatan kita. Barangkali mungkin kemarin kita belum terlalu banyak mengenal Allah. Mungkin hal-hal yang membuat kita khusyuk ternyata kita tidak mengenal. Barangkali ketika kita kurang fokus dalam beribadah, ada hal-hal yang mungkin kita bingung, belum tahu cara kita mendekat kepada Allah. Nah, dimanapun Anda berada, apapun pekerjaan Anda, silahkan Anda beraktivitas. Barangkali ada yang di perkantoran, barangkali ada yang bekerja, barangkali ada yang dibangun, barangkali ada yang merancang. Tapi jangan pernah lupakan bahwa harus mesti ada momen kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti ada kesempatan untuk kita lebih fokus mengenal la ilaha illallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat Bapak sekalian. Insya Allah ini menjadi kekuatan kita bersama, menjadi momen kita untuk istiqomah, dan bahwasanya sebetulnya ibadah yang kita laksanakan ini tidak lepas untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Saya pribadi sangat senang Pak yang berada di Masjid Bukis. Alhamdulillah, ini sebetulnya sepertinya familiar sebetulnya muka-muka wajah-wajah Bapak Ibu sebetulnya. Namun inilah cara Allah mempertemukan kita di kesempatan terbaik, di momen terbaik. Momennya adalah momen ilmu. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah diucapkan. Pada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa? Terima kasih kepada yang baikkan dengan suhu. Mari kita silakan berdiri kita baca selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Oh, ini kan.